Izin melaporkan wilayah RW 8 pintu air keadaan banjir, kurang lebih ketinggian air di 1 meter, dan ini ada satu angkot yang malang tidak ada penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air adalah merupakan bagian dari kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi ini. Dan kita semua berkewajiban untuk menjaga kelestarian air, agar dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Para wargi Jabar Sadayana, pada hari Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025, salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Nangola SHMH, menggelar acara sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengolahan air tanah. Hal tersebut disampaikan kepada warga yang berada di wilayah Kota Cimahi, tepatnya di Jalan Cimekar, RT 2 RW 29, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Demikian para wargi Jawa Barat, kami awak media Jumantara menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya. Nah, kalau ada apa-apa kan bisa menyampaikan. Ada keluhan boleh sampaikan. Ada ketidaksetujuan pasal-pasal boleh sampaikan. Jangan malu lagi. Makanya dibaca. Nah, andai kata nih Ibu membaca, Pak Yanto, ini pasal ini kami tidak suka. Ini merugikan kami, boleh. Nanti kita akan lakukan revisi perdanya. Ya Bu ya. Jadi tujuan sosialisasi ini untuk memberitahu masyarakat, dan nanti masyarakat akan memahami apa yang menjadi yang ada di aturan perda ini. Mari kita lihat dari slide ini ya. Nah ini dasar hukumnya. Dasar hukum dibuatnya perda ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Itu menjadi dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, itu juga menjadi dasar hukum, ya kan? Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi, itu pun menjadi dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air, itu juga menjadi dasar pembuatan perda ini. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan air tanah. Ya, Bu ya. Ini dasar. Jadi membuat perda itu harus ada dasar hukumnya. Harus ada undang-undangnya dulu di atas, baru kita membuat. Jadi perda ini, Ibu sekalian, mengatur hal-hal yang untuk jangka panjang. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu tidak bisa minum, nggak ada air. Makanya diatur. Nah ini, mengapa air bawah tanah, ya kan? Relatif murah dan mudah memperolehnya air bawah tanah itu. Colok air bawah, dibor air cair, ya kan? Saking mudahnya kan? Kualitasnya relatif lebih baik daripada air permukaan dan tidak membutuhkan pengolahan. Jadi air tanah itu kalau yang bersih deh nggak perlu diolah lagi. Beda lagi dengan air permukaan ya. Air permukaan belum dapat memainkan peran sebagai sumber utama suplai air dan terbatasnya cakupan layanan PDAM. Jadi kondisinya seperti itu. Nah ini konsep pengolahannya Bu. Jadi pengolahannya itu sudah ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pengendalian. Jadi banyak di situ. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Itu air tanah. Jadi di bawah, ini yang di bawah itu ada batu-batuan di bawahnya. Nah itu air tanah itu. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah
pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. Jadi dikendalikan supaya tidak rusak air bawah tanah, ya kan? Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Jadi bukan untuk sekarang aja, nanti yang akan datangnya, ya. Penting. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, ya kan, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengembuhan, ya, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Sekarang lagi dibuat undang-undang baru nih oleh Kementerian Prabowo yang baru sekarang, sumber daya air ini sekarang lagi dibuat, belum selesai peraturan perundangan. Nanti kita akan menyesuaikan lagi ketika undang-undangnya selesai, ya. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita diskusi. Mau bertanya Bapak, ini kan tadi saya baca ya peraturan tentang pengeboran dan penggalian. Nah, di sini berarti kalau misalkan pengeboran kan itu menggunakan mesin, ya. Kalau pengeboran menggunakan mesin, sedangkan galian menggunakan manual tangan seperti itu, ya, oleh kulit seperti itu. Nah, yang mau ditanyakan di sini Pak, kebetulan saya kan orang tua saya punya mesin bor sendiri, ya, usahanya di situ. Nah, cepat dengar juga beberapa waktu lalu dari TV gitu, ya, dari berita TV media bahwa akan ada peraturan untuk pemilik usaha pengeboran air. Nah, yang mau saya tanyakan itu kan ada dua macam, ya Pak, pengeboran menggunakan bor itu. Ada yang menggunakan mesin hidrolik untuk artesis itu yang di atas kedalaman 60 meter lebih, ya Pak, ya, 40 meter lebih. Sedangkan kalau untuk usaha seperti yang Bapak saya, orang tua saya miliki itu, rumahan itu hanya sekitar 4 sampai 40 meteran seperti itu maksimalnya. Nah, izin itu juga berlaku untuk yang dibilang seperti menggunakan mesin bor biasa, atau misalkan izin itu hanya untuk digunakan mesin artesis yang hidrolik itu aja. Ya, jadi ibu sekalian, Perda ini membuat aturannya, yang menjadi peraturan pelaksananya secara teknisnya itu ada di Pergub. Nah, yang ibu tanyakan itu aturan di Pergub, ada diatur dalam Pergub itu. Kalau ngebor ini gini aturannya, ngebor ini ada contohnya. Karena kalau untuk di kayak rumah kayak gitu kan itu nggak menggunakan hidrolik, ya, karena kan masih di bawah di sekitar meteran juga udah bagus lainnya. Maka jadi hanya untuk pembuatan menggunakan mesin hidrolik itu berarti untuk pembuatan besar, ya, atau di pabrik atau untuk di di suatu lahan hutan kayak gitu kan, kebanyakannya di pedalaman seperti itu harus menggunakan izin itu. Ya, jadi memang semua sekarang kaitan dengan pengeboran air sudah diatur. Kenapa diatur? Kalau dulu kan bebas, belum ada aturan. Sekarang belum ada aturan. Kenapa? Karena sekarang ini air kita ini sudah mulai susah. Sekarang ini setiap tahun itu makin susah airnya, bukan makin banyak, makin sedikit. Nah, kalau kita tidak atur, maka anak cucu kita nanti mau minum apa? Coba kalau airnya habis. Maka dari itu pengendaliannya melalui Perda ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk jangka panjang ini bisa dilestarikan, anak cucu kita bisa minum nantinya. Tapi kalau kita tidak kendalikan, ini akan lebih mahal daripada bensin, daripada BBM nanti harga air itu. Coba bayangkan, kita nggak minum tenggorokan itu gimana rasanya? Bayangkan aja, kita puasa aja nih, ya kan? Ini tuh rasanya udah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan kami mendengar tentang ini Pak, undang-undang Perda nomor 1 ya Pak, ya, 2017 tentang pengolahan air minum, ya Pak, ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak di kondisi Cimahi ini tentang ini
mengaplikasikan sebagai perda tertentu. Di mana di Cimahi ini kan kalau musim kemarau susah air, musim hujan banjir. Nah itu Pak. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sendiri ini antusias masyarakat kaitan dengan Perda nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan air tanah ini. Memang di Cimahi ini banyak sekali persoalan tentang air. Kenapa? Karena di Cimahi ini musim hujan saja masih banyak masyarakat itu yang membeli air, apalagi di musim kemarau. Nah, dari itulah Perda ini barangkali nanti bisa mengendalikan persoalan-persoalan semacam ini. Nah, harapan kita tentunya dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2017 ini mudah-mudahan air yang ada di bawah tanah ini bisa bisa diatur pengelolaan penggunaannya. Akhirnya apa? Agar anak cucu kita nanti tidak kesulitan air jangka panjangnya, supaya generasi kita nanti tidak lagi mempermasalahkan soal air ini. Nah, sekarang saja tahu sendiri di mana-mana orang kalau kemarau sedikit saja udah kekeringan di mana-mana. Sehingga banyak sekali tangki-tangki air yang didorong untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Itu bukan solusi. Solusinya bagaimana mengendalikan ini agar betul-betul ini bisa terkendali. Jangan seenaknya aja pabrik nyedot air sehingga kering di bawahnya, dan airnya itu kadang-kadang tidak dimanfaatkan, hanya dihabiskan begitu saja. Nah, inilah perlunya peraturan daerah ini. Nah, peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya kami sosialisasikan ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat memahami, mengerti, dan bisa menggunakan dan bisa memanfaatkan Perda itu sendiri. Nah, di dalam Perda itu aturannya jelas. Ada hal-hal yang bantuan tentang keuangan, hal-hal untuk penggunaan air ini, nanti izin-izin segala macam, termasuk sanksi-sanksinya tadi saya jelaskan semua. Agar apa? Agar ke depan kita menyadari bahwa air ini harus dilestarikan. Alhamdulillah, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi sudah berencana ingin membeli semua mata air yang ada di Jawa Barat. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai mata air ini dikuasai oleh pihak swasta. Ketika mata air ini dikuasai oleh pihak swasta, maka ini akan dibisniskan, akan dijual belikan. Sehingga apa? Sehingga nanti karena ini dibisniskan, dijual belikan, ini sulit untuk dikendalikan, Pak. Nah, inilah nanti akan menjadi penyebab kita akan kekurangan air. Kasihan anak cucu kita nanti ke depan, gitu. Ya, mungkin cukup, Pak. Boleh satu pertanyaan, tapi bukan masalah air, Pak. Ini Ya. masalah Cimahi. Ini Cimahi teh udah 24 tahun atau 23 tahun. Keinginan untuk memperluas wilayah atau perubahan batas wilayah, di mana di Cimahi itu cuma 3 kecamatan, di mana syarat kota itu harus 4 kecamatan. Dan kita dari Cimahi melalui anggota DPR, wali kota ataupun ormas-ormas sampai saat ini ya masih belum ada belum ada realisasi. Mungkin dukungannya mungkin dari Bapak selaku bisa kepanjangan untuk disampaikan masalah perluasan kota Cimahi, Pak. Ya, betul, ini memang rencana kita ingin melengkapi peraturan perundangan. Kenapa? Karena aturan undang-undang mengatur bahwa kota itu minimal tuh 4 kecamatan, ya, kita hanya 3. Maka dari itu kemarin itu kita sudah berapa kali ya ada pertemuan juga dengan wali kota dan masih zaman Pak Ito kami merencanakan itu. Bagaimana caranya supaya kota Bandung itu nanti sebagiannya itu bisa diserahkan kepada Cimahi, perbatasannya Kabupaten Bandung Barat juga sama, begitu juga Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena di Cimahi ini perbatasannya itu sangat di Cimahi ini ada yang rumahnya tinggal di KBB, tapi KTP-nya Cimahi. Nah, hal-hal semacam ini harus ditertibkan. Maka dari itu nanti ke depan memang ini sudah menjadi rencana kami, rencana lama ini ya, kami ingin memperluas Cimahi ini agar Agar betul-betul memenuhi persyaratan peraturan perundangan. Ini memang sudah direncanakan, tapi memang belum saja kejadian ini. Saya berharap nih dengan Gubernur Deddy Mulyadi ini, barangkali karena beliau ini ingin membangun desa, menata kota, inilah kesempatan kita menatanya nanti barangkali ya. Kita akan ini usulkan agar bagaimana caranya ini, bagaimana political will pemerintah sebenarnya memberikan batas ini. Jadi bagaimana Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bupati Kabupaten Bandung, Bupati Kabupaten Bandung Barat itu duduk harusnya berbicara tentang ini, bagaimana membereskan batas wilayah ini agar tidak tumpang tindih tadi. Ada rumah yang dapurnya masuk Kabupaten Bandung, halaman depannya masuk Kota Bandung, ada nggak itu? Ada juga yang sampingnya masuk Cimahi. Nah, hal-hal semacam inilah menurut saya ini harus dirapikan, kita tertibkan demi apa? Demi kepentingan masyarakat bisa diwujudkan gitu. Ya, mungkin itu
saja Pak. Terima kasih. Sampai Ya, jumpa lagi terima kasih. bersama